Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tias Ayu Ramadhani. Dan di video kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering kita lihat tapi mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Pernah gak sih kalian melihat tanaman di sekitar rumah terus penasaran sebenarnya bagian-bagian tumbuhan itu ada apa aja ya? Nah, di video ini kita akan membahas struktur tumbuhan baik yang terlihat dari luar atau yang disebut morfologi maupun yang ada di dalamnya atau anatomi. Yuk kita mulai. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu tahu dulu nih apa itu morfologi dan anatomi tumbuhan. Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar dan struktur tubuh tumbuhan, seperti akar, batang, daun, dan bunga. Sedangkan anatomi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari struktur dalam tumbuhan sampai ke tingkat sel dan jaringan. Nah, jaringan penyusun tumbuhan dibagi menjadi dua jaringan utama. Yang pertama ada jaringan meristematik dan yang kedua ada jaringan permanen. Bagian morfologi tumbuhan yang pertama yaitu ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya berada di bawah tanah. Fungsinya untuk menyerap air dan mineral dari tanah, serta menopang tumbuhan agar tetap berdiri kokoh. Ada dua tipe utama akar. Yang pertama akar tunggang, umumnya pada tumbuhan dikotil. Ia berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan makanan. Lalu yang kedua ada akar serabut. Umumnya terjadi pada tumbuhan monokotil yang berfungsi untuk memperkokoh tumbuhan. Lalu untuk bagian yang kedua ada batang. Batang berada di atas permukaan tanah dan berfungsi sebagai penopang daun, bunga, dan buah. Batang juga menjadi jalur transportasi air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan melalui jaringan pembuluh. Batang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Lalu untuk bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah organ utama tempat terjadinya fotosintesis, yaitu proses mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan dengan bantuan cahaya matahari. Daun juga berperan dalam penguapan air dan pertukaran gas. Daun biasanya berbentuk lembaran pipih dan menempel pada batang daun. Daun dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada tulang daun menyirip. Biasanya ada di daun mangga, jambu, durian. Lalu yang kedua ada tulang daun menjari, biasanya di daun singkong, pepaya, atau kapas. Lalu yang ketiga ada tulang daun melengkung, biasanya terjadi di daun sirih atau eceng gondok. Lalu yang keempat ada tulang daun sejajar, biasanya terjadi di daun jagung, rumput, atau tebu. Lalu bagian yang selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan berbunga. Fungsinya untuk menghasilkan biji sebagai generasi penerus. Bunga juga memiliki beberapa bagian di dalamnya. Yang pertama ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Selain yang bisa kita lihat, tumbuhan juga punya struktur dalam. Nah, ini yang disebut anatomi. Sekarang kita masuk ke bagian dalam tumbuhan ya, yaitu bagian anatomi tumbuhan. Jaringan anatomi tumbuhan yang pertama yaitu jaringan meristematik. Jaringan meristem pada tumbuhan adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel muda yang terus membelah dan menghasilkan sel-sel baru. Jaringan ini bertanggung jawab untuk pertumbuhan tumbuhan, baik pertumbuhan primer yang termasuk panjang akar dan batang, maupun pertumbuhan sekunder yang termasuk lebar batang dan akar. Bagian anatomi tumbuhan yang kedua yaitu jaringan permanen, yang terbagi lagi menjadi 5 jaringan utama. Yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah lapisan sel terluar yang menutupi seluruh permukaan tumbuhan, seperti akar, batang, daun, buah, dan biji. Jaringan ini berfungsi sebagai pelindung utama bagi tumbuhan dari berbagai faktor lingkungan yang merugikan. Lalu untuk yang kedua ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang terdapat di hampir semua bagian tumbuhan, seperti akar, batang, daun, buah, dan biji. Jaringan ini merupakan jaringan yang paling sederhana dari paling banyak yang ditemukan. Parenkim memiliki peran penting dalam berbagai proses fisiologis tumbuhan.
Lalu untuk jaringan yang ketiga ada jaringan penyokong atau penguat. Adalah jaringan yang berfungsi untuk memberikan kekuatan dan dukungan pada tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat berdiri tegak dan tidak mudah roboh. Berdasarkan sifat dan karakteristiknya, jaringan penyokong dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Lalu jaringan yang selanjutnya ada pengangkut. Adalah jaringan kompleks pada tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut air, mineral, dan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Terdapat dua jenis utama, yaitu jaringan xilem atau pembuluh kayu yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu yang kedua ada jaringan floem atau pembuluh tapis yang berfungsi untuk mengangkat zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu untuk jaringan yang terakhir ada jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan pelindung pada tumbuhan yang menggantikan epidermis yang mengelupas dan melindungi jaringan yang di bawahnya dari kekeringan dan gangguan mekanis. Jaringan gabus umumnya ditemukan pada tumbuhan dikotil seperti tumbuhan berkayu dan tumbuhan herbal lainnya. Jadi, struktur morfologi dan anatomi tumbuhan sangat penting untuk memahami bagaimana tumbuhan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Tumbuhan memang kelihatan sederhana, tapi sebenarnya sangat kompleks dan hebat. Tanpa tumbuhan, kita nggak bisa hidup loh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten edukasi seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.